Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-14. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkaulah tanah tempat kami berpijak. Kami bersyukur kepadamu atas kehadiranmu di tengah-tengah kami, menyehatkan jiwa raga kami. Maka kami mohon, semoga Engkau tetap beserta kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus membangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui renungan yang didasarkan pada bacaan Injil pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan tentang kasih Allah. Kasih Allah itu jangkauannya universal, tetapi sifatnya personal. Siapapun tak dapat lolos dari jangkauan kasih Allah itu. Namun, besar kecilnya rahmat kasih itu ditentukan oleh kualitas iman manusia. Maka
pelajaran akan hal ini dapat kita temukan dalam kisah mujizat penyembuhan yang dialami oleh perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun dan seorang anak dari kepala rumah ibadat yang anaknya mati tapi dibangkitkan oleh Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ada begitu banyak orang yang berdesak-desakan mengelilingi Yesus. Masing-masing orang tentu mengalami kesan yang berbeda-beda dari kebersamaan itu. Ada yang sekadar mengagumi aspek intelektualitas Yesus, kata-katanya yang berwibawa. Ada yang sekedar ingin melihat sosok Yesus yang populer. Ada pula yang ingin menyaksikan keajaiban-keajaiban yang dibuat Yesus atas orang lain. Ada yang sekedar ingin memuaskan rasa penasarannya untuk melihat Yesus. Namun ada pula yang datang karena iman, yaitu perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun dan kepala rumah ibadat yang anaknya mati itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kesembuhan yang dialami oleh perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun dan dibangkitkannya anak kepala rumah ibadat itu hendak menunjukkan sekaligus menyadarkan kita bahwa kita perlu mendekati Yesus dengan iman. Pada zaman ini ada begitu banyak orang yang mempelajari pengajaran-pengajaran Yesus tetapi tidak mengimaninya. Mereka mengalami pencerahan dari segi intelektualitas dan kebijaksanaan. Namun, keselamatan tidak diraih dengan intelektualitas dan kebijaksanaan. Keselamatan memerlukan iman. Sebab keselamatan dalam iman kekristenan berarti adanya relasi personal antara kita dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kepala rumah ibadat dan wanita yang sakit pendarahan bisa diibaratkan sebuah bangsa yang sedang mengembara. Mereka tidak harus memohon pertolongan kepada mereka tidak tahu harus memohon pertolongan kepada siapa lagi. Kehadiran Yesus dengan mereka seakan memberi jaminan serta jawaban atas kegelisahan hati mereka. Sudahkah dalam hidup kita sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita melihat, menjadikan dan merasakan Yesus sebagai jawaban atas kebimbangan dan kegelisahan hati kita? Sudahkah iman kita kepada Yesus sungguh-sungguh bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya menghasilkan buah yang berlimpah dalam kehidupan kita? Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita mengalami pendarahan rohani, kita mengalami kematian rohani, tapi kita mau bangkit untuk kembali ke jalan sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus. Maka mari kita terus datang kepada Yesus dengan iman yang sungguh mendalam. Yakin dan percayalah bahwa kita akan mengalami penyembuhan, pendarahan rohani, dan kematian rohani. Dan pada akhirnya kita mengalami hidup baru di dalam Kristus. Semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita
untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.